hari Minggu. Wah, di sini ada Kak Foni sama Kak Sherly. Kak Sherly apa kabar? Aku baik-baik Kak. Kak Foni gimana? Puji Tuhan, luar biasa baik Kak. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di sekolah minggu hari ini. Iya, benar sekali Kak. Nah, Kak Foni kalau pagi lihat apa? Tadi pagi aku bangun lihat matahari yang bersinar. Nah, aku juga tadi pagi lihat matahari. Nah, gimana sekarang kalau kita mau sama-sama sapa Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi, bertambah indahnya. Wah. Kita semua sudah sukacita hari ini. Iya, benar sekali, kita sudah sukacita, kita sudah memuji Nah, Tuhan. kita sekarang mau memulai sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Kak Foni tolong buka sekolah minggu kita di dalam doa ya. Siap. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan. Doa mulai. Terima kasih Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu sudah kembali berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon rahmat Tuhan untuk senantiasa memberikan kami sukacita, sehingga kami mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Foni tahu nggak kalau kita itu tuh punya Tuhan Yesus yang bisa menghibur kita, dan Tuhan Yesus tuh juga bisa menjadi obat penyembuh kita ketika kita sedang sakit. Iya, benar Kak. Dan itu kita senantiasa rasakan dalam keseharian kita ya Kak. Iya betul Kak. Nah, gimana kalau sekarang kita mau ajak adik-adik buat kita bersukacita bersama kembali. Kita mau nyanyi pujian Hati yang Gembira Adalah Obat.
lagunya bagus sekali ya Kak. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyapa adik-adik semua. Iya benar Kak. Sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Wah kakak tahu nggak? Aku ada teman yang untuk cerita kita pada hari ini. Iya Kak, aku juga punya teman yang yang mau membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kira-kira siapa ya? Wah kita panggil sama-sama aja ya Kak. Iya Kak, tapi sebelum itu adik-adik semua siapkan Alkitabnya karena kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Benar Kak. Sekarang kita mau panggil temennya ya Kak. Iya. Yuk kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kak Irwan. Kak Irwan. Ada Kak Irwan. Ada Kak Irwannya nggak? Oh kita kayaknya manggil lagi nih Kak biar Iya. Kak lebih kencang lagi biar Iya, Kak Irwannya Kak. dengar ya. 1, 2, 3. Kak Ir. Irwan. Kak Ino. Halo adik-adik. adik-adik. Wah, asik ya. Kita tadi sudah dihantarkan oleh siapa tadi tuh? Kak Seril sama sama Kak Foni. Kak Boni. Terima kasih kakak-kakak. Wah, tadi dipanggil kita ya. Disuruh ngapain sih kita di sini? Nah, emang kamu ngapain di sini? Saya sih awalnya disuruh untuk mau sharing-sharing firman Tuhan. Nah, makanya adik-adik tadi bingung ini ngapain dua orang ini. Iya, ya? tiba-tiba masuk, ganti-ganti aja. Ya, jangan-jangan nanti adik-adik malah pergi nanti. Iya, jangan dong. Nah, tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo yang belum bawa Alkitabnya, Nah. ayo mana Alkitabnya? Diambil, Dibawa diambil dulu. Alkitabnya diambil. Kita tunggu ya, kita hitung sampai Baik. 5 aja, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo coba lihat mana. Tambah lagi. Wah, itu udah ada yang lari-lari tuh Kak, udah buat Oke. ngambil Alkitab. Iya, sudah siap? Sudah siap? Nah. Mantap. Kalau udah siap, Apalagi? terus apa lagi ya? Oh, ini yang paling penting. Apa? Yang paling penting tuh hati untuk mau mengerti tentang firman Tuhan. Nah. Ayo udah siap kan semuanya? Sudah siap. Nah, tapi sebelum lanjut lagi Kak Ino sama Kak Irwan mau pengen ngasih tahu nih kalau misalnya pembacaan Alkitab kita pada hari ini tuh terdapat dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Diulang Kak Ino? Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, ini kayaknya ayat ini udah sering diceritain tapi mungkin teman-teman lupa juga. Nah, kita mau ulang-ulang lagi nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak Biar- apa-apa. Firman Tuhan dibaca 1000 kali nggak apa-apa. Oh gitu. Oh, iya Yang benar sih. penting Ah. nah, adik-adik setelah baca itu tahu apa maksud Tuhan. Itu dia. Itu yang paling penting. Jadi kita mau bercerita, Kak Ino sama Kak Irwan ini mau menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di Kapernaum. Ush, Waduh, Kapernaum, di sebelah mana mananya itu? Jogja ya. Semua mana Jogja. Pokoknya di Israel dulu zamannya Yesus itu ada tempat namanya Kapernaum. Nah, Yesus Oke. bertemu sama seorang perwira. Wis, perwira itu apa ya kalau Perwira- sekarang ya? Perwira tuh kayak polisi gitu kali ya? Di Polisi, TNI ada juga tentara. Iya ya, pokoknya orang yang menjaga keamanan kayaknya dulu kan. Kalau keamanan security dong. Ya mungkin tapi ini ada pangkat-pangkat. Jadi kalau perwira itu punya jabatan. Punya jabatan, betul jabatan, punya pangkat-pangkatnya kalau misalnya Ada yang sekarang. di TNI, ada yang di polisi, Polri, ada. Oh. Jadi itu dia bisa punya anak buah. Gitu. Betul, jadi dia punya pangkat-pangkat nih kalau Ya, misalnya biasanya sekarang. ada di sini ada bintang. Bintang, Tapi betul. kalau zaman sekarang, zaman dulu nggak ada bintang-bintang. Iya mungkin dulu apa ya? Kayak ini, kalau mungkin ada yang bayangin tuh pasukan Romawi itu ada bajunya. Oh iya bener. Baju Dulu kan zirah itu loh. Baju zirah yang itu ya Romawi yang tegap banget, yang badannya langsung tegap gitu, pakai jambul-jambul. Nah, Ya, gitu tapi kita kali nggak ya. bahas baju ini. Kita tidak bahas baju, karena ini kan sekolah minggu bukan fashion show. Betul banget. Kita berdoa dulu aja deh. Iya, Biar nggak betul kemana-mana. Nah, mari kita satu dalam doa. Adik-adik juga ya, lipat tangan. Lipat tangan, tutup siapkan mata. hati, kita mau ngomong sama Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala perkenaanmu Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat ini bersama-sama untuk sekolah minggu ya Bapak. Ya Bapak berkatilah kami, biarkanlah kami boleh menjadi alat
untuk penyertaan dan juga alat untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Berkatilah kami dan juga berkatilah adik-adik Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini sehingga apa yang mereka dapatkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau gitu kita langsung baca firman dulu aja kan Ino? Betul banget. Tadi di Matius. Itu perjanjian mana? Tadi udah disampaikan ke adik-adik, malah belum dibaca. Iya, ini kita membaca. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, Kak Ino baca ya. Nanti Oke. adik-adik bisa baca di rumah juga sama mama papa juga boleh kan ya? Iya. Iya. Oke. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata, maka berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, gitu Kak. Jadi ceritanya ini adalah dimulai ketika Yesus sedang ada di Kapernaum tadi. Iya. Iya, terus tiba-tiba bertemu sama seorang perwira. Perwiranya itu dia lagi dengan istilahnya lagi terburu-buru karena ternyata hambanya itu lagi sakit Kak. Iya. Lagi sakit lumpuh dan menderita. Nah, si perwira ini dia datang kepada Yesus karena sebelumnya dia udah mendengar ternyata tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat yang waktu itu Tuhan Yesus berikan ya. Tuhan Yesus nyatakan gitu. Jadi dulu tuh Tuhan Yesus itu kan datang ke rumah-rumah, datang ke rumah-rumah ibadah, terus melakukan mujizat penyembuhan dan segala macamnya kan. Nah, itu yang membuat si perwira ini kayak terkagum dan kemudian ingin bertemu dengan Yesus karena pas banget si hambanya dari perwira ini lagi sakit, sakit lumpuh. Berarti itu bawahannya si perwira ya? Betul, bawahan. Jadi kayak katanya si perwira ini, dia itu punya bawahan lagi, dia punya hamba yang lagi sakit. Nah udah nih, terus pas dia bilang kan, "Tuhan, hambaku lagi sakit begini. Terus si Tuhan Yesus bilang kan, "Aku mau datang kan." Dia mau datang, tapi ternyata si perwira ini ngomong nggak enak. Dia merasa kalau rumahnya itu malu. Tidak layak. Wah. Tuh, dia merasa, wah ini rumah saya tidak layak untuk didatangi Tuhan. Gimana kalau misalnya Tuhan mengucapkan kata sembuh saja, nanti hambanya yang lagi sakit tersebut nanti sembuh. Nah, mendengar hal tersebut Tuhan jadi heran, terkagum Tuhan. Tuhan Yesus jadinya terkagum. Wah,
sampai Tuhan bilang kan di antara orang-orang Israel iman sebesar ini belum pernah dia temui. Ya. Wah, itu dia. Jadi, Soalnya dia percaya, jadi dia bukan lagi orang yang bener gak Yesus bisa menyembuhkan Iya, ya. betul. Tapi dia sudah percaya meskipun Tuhan cuma bilang berpesan aja pada perwira dan dia pulang, dia yakin tadi hambanya dia itu pasti sembuh. Betul Itu banget. yang Tuhan heran. Iya. Jarang orang yang seperti itu. benar banget. Pada waktu itu ya. Iya, pada waktu itu malahan pas awal-awal Kalau sekarang kan. semakin banyak mungkin ya. Iya, puji Enggak. Tuhan, betul. Nah, Jadi si perwira ini membuat kagum Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus terkagum-kagum akan hal tersebut, nah akhirnya Tuhan berkata bahwa pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Tuh, itu adalah yang digarisbawahi di Matius 8 ayat 13. Engkau percaya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang cerita tadi itu, kita bisa dapat beberapa pelajaran nih Kak. Apa aja tuh? Dapat hal yang bisa menguatkan kita, apalagi di saat-saat pandemi ini loh Kak. Wah, Apalagi iya juga. kalau misalnya adik-adik nih, kalau adik-adik ini kan istilahnya kan baru bertumbuh juga kan, baru bertumbuh. Jadi istilahnya banyak kadang-kadang sakit. Betul kan? Kadang-kadang suka pilek, suka kecapean pas lagi main atau segala macamnya. Nah, ini ayat yang kita baca ini adalah ayat yang bisa menguatkan kita. Ya. Kenapa? Yang pertama nih, Tuhan mau mengajarkan dari ayat ini bahwa yang menyembuhkan adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Iya kan? kalau sakit Mm-mm. memang kita kadang ke dokter. Betul. Tapi dokter bukan yang menyembuhkan. Iya, dokter adalah sebagai alat dari Bisa Tuhan. jadi alat dari Tuhan. Kalau zamannya di yang cerita ini, Betul. dokter belum ada. Iya. Nah, tapi Tuhan bisa Betul. menyembuhkan. Jadi jangan protes kalau kamu nggak sembuh-sembuh sama dokternya. Dokter ini gimana? Saya nggak Iya. sembuh-sembuh. Obatnya salah, bukan begitu. Nah, Itu mungkin Tuhan belum mengizinkan untuk sembuh. semua proses dong. Semua proses itu dia. Jadi teman-teman harus yang pertama sekali kalau misalnya teman-teman lagi sakit, yang dari ayat ini, dari pembacaan kita ini mau ajarkan adalah kita harus percaya dengan segenap hati, yang yaitu dengan kita mengimani bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau misalnya kita percaya banget kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, inilah penyakitku, Tuhan tolong sembuhkan. Amin. Tapi bisa Gitu. juga kayak perwira itu loh Kak Inu. Kenapa tuh? Jadi dia berusaha untuk membuat bukan dia yang sakit, tapi orang lain yang sakit. Nah, Dia datang kepada Yesus dengan imannya supaya orangnya sakit. orang lain sembuh. Oh, sembuh. Iya, Orang lain orang sakit, orang lain sembuh. Maunya Kak Ino sakit nih. Terus? Tapi saya datang mendoakan Kak Ino supaya sembuh. Oh iya, betul Bisa juga juga. seperti itu. Benar juga. Bukan hanya kita sakit, kita doakan diri kita sendiri, tetapi ketika teman-teman kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita tahu sedang sakit, Iya. kita bisa membantu Betul dengan banget. berdoa, Iya mendoakan, Mendoakan. bilang sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah milih-pilih. Wah ini doanya siapa? Aku nggak mau dengerin nggak ada. Pasti didengerin Tuhan. Betul. Nah itu juga baik adik-adik. Jadi kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi ketika ada orang lain sakit, Kita juga doakan. sampai kapanpun kita jadi orang seperti itu nanti. Betul. Jadi kita doakan dengan iman percaya. Jadi contohnya tadi udah ada diceritain Iya, kan iya, firman benar, Tuhan benar. si perwira Si itu. perwira. Nah, kadang-kadang tuh kalau zaman sekarang udah orang ini bukan bilang pejabat yang nggak bagus ya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah punya jabatan malas lah ngurusin orang Oh tua. iya, apalagi yang udah tinggi banget ya. Wah. Misalnya ini kan saya kakak sekolah minggu banget nih. Gak mau doain yang adik-adik. Wah, Tapi itu dia jangan. hebat loh. Makanya Tuhan kaget seorang perwira atau seorang mungkin dia punya jabatan, dia mau peduli sama bawahannya. Betul. Nah, itu contohnya. Jadi
siapapun kita, jadi apapun kita, Tuhan pinginnya kita peduli. Nah, Kita care peduli. kalau orang bahasa kerennya gitu. Oh iya, care ya, mantap, Care. sedap. Taunya itu doang. Nah, jadi caranya seperti itu, gampang sekali, nggak susah kan? Iya. Nah, tinggal kita mau care, datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan gitu. Iya, betul banget. Dan kalau mau melanjutkan dari percakapan kita tadi, ternyata itu kesembuhan daripada Tuhan itu nggak ada ruang dan waktunya, Kak. Iyalah. Tadi itu kan kita bahas juga kan, si perwira itu kan datang kepada Yesus, Yesusnya mau menyanggupi tapi kan dia bilangnya nggak usah. Terus akhirnya Tuhan berkata yang di ayat 13 itu kan, dia bilangnya pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Berarti si hambanya perwira ini berarti sudah sembuh dong. Sudah. Padahal Yesus nggak datang. Ada kan buktinya. Iya, jadinya sembuh. Wah, itu dia kehebatan mujizat daripada Tuhan Tapi kita ada satu Yesus pertanyaan, Kristus. mungkin adik-adik sekarang udah bertanya juga. Kenapa tuh? Kalau nggak sembuh Kak, Wah, kalau nggak sembuh gimana? Nah, jadi mungkin gimana ya? Itu adalah benar kata Erwan tadi, proses. Kita percaya. Yang penting adalah percayanya dulu. jadi berdoanya itu nggak satu kali, wah, berkali-kali sampai yang kita doakan sembuh. Nah itu namanya iman. Jadi imannya bukan hanya sekali, hari ini aku doain, besok enggak. oh itu berarti konsisten ya, Kak Yap. ya? Betul. Jadi kita banget. berjuang juga supaya, nah kesembuhan adalah menjadi kuasa Tuhan. Kalaupun nggak sembuh, Tuhan yang punya berkuasa. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi itu semua kehendak Tuhan. Bukan kita terus, wah Tuhan, aku sudah doain 10 kali loh, temanku nggak sembuh-sembuh. Nah terus kita jadi menyalahin Tuhan. Iya. Nggak gitu. Oh. Jadi kita berdoa ya berdoa, minta sama Tuhan. Semua segala sesuatunya Tuhan yang merencanakan. Iya, Tapi kita Tuhan mendoakan teman kita, berdoa untuk diri sendiri itu karena kita punya iman, kita percaya sama Tuhan. Kenapa kita percaya sama Tuhan Kak Ino? Karena Tuhan itu. Kalau tadi Kak Ino cerita sih perwira itu kenapa percaya sama Tuhan? Karena dia sudah melihat tentang keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat. Ada lagi nggak? Apa ya, kalau perwira ini berarti dia apa ya, percaya banget gitu sama Tuhan. Dia Nah mengimani. sama dengan kita. Mm-mm. Kita sudah kenal, mungkin kayak Kak Ino, Kak Irwan sudah lama kenal Tuhan. Adik-adik juga mungkin sudah lama, sering sekolah minggu. Nah harusnya mudah dong kita percaya sama Tuhan. Karena kenal. Kenal. Oh iya. Mungkin kita sudah tahu, kita sudah berapa kali, mungkin kita pernah sakit atau kita pernah sedih. Tapi kita hari ini sakitnya gimana? Sudah sembuh atau masih sakit terus? Masa seumur hidup kita sakit-sakit melulu? Nah, tetapi bukan hanya membahas sakit, tetapi adik-adik percaya nggak? Setiap pagi bangun, adik-adik bangun pagi apa yang dirasakan? Oh iya. Bernafas, nafas. Bernafas. Itu. Pernah nggak kita mengucap syukur? Harusnya bisa setiap Padahal, pagi. Padahal itu adalah mujizat juga sebenarnya kan. Betul. Nafas kehidupan. Coba itu. kalau oksigen hilang, Waduh. mati semua orang. Iya, ngep-ngepan. Contohnya kayak gitu. Jadi karena kita kenal sama Tuhan sama seperti perwira tadi, harusnya kita lebih mudah dari orang-orang yang nggak percaya. Oke. Oh, seperti itu ya. Tapi Jadi bukan berarti kita terus di depan orang banyak bilang, oh aku percaya Tuhan Yesus loh, gitu. Jadinya Kamu bisa sombong ya. sembuh lah, nggak gitu. Aku punya Tuhan yang hebat, nggak gitu juga. iya benar-benar. Makanya kan Tuhan nggak mau seperti itu, tapi Tuhan maunya lakukanlah dengan lipat tangan, tutup mata, ketemu sama Tuhan. Kak Inu tadi bilang tidak terbatas waktu, mau malam, mau pagi, mau siang, kapanpun adik-adik mau berdoa, lakukan. Betul banget. Jadi sudah tidak terbatas ruang dan waktu asalkan kita percaya dan kenal. Ya. Dan kenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenalnya lihat mana? Ini ada nih. Ini bukan lagi IG dan Facebook, ini sudah ada di sini semua, tinggal baca. Tapi kalau baca ini enak loh daripada ini baca statusnya orang. Iya ya, kadang-kadang suka pusing kan, tambah sakit lagi. Oh, benar. Nah, oke. Ada lagi adik-adik pesan kita hari ini. Apa tuh? Nah, kalau tadi kita kan peduli sama orang lain, care sama orang lain. Tapi saat ini nih penting banget nih Kak Ino Apa untuk pandemi ini.
Kenapa tuh? Adik-adik harus peduli, care sama diri sendiri. Apa yang harus dilakukan? Bukan hanya percaya, tetapi melakukan. Melakukannya gimana? Kalau kita sekarang itu bahas tentang kesehatan nih biar nggak sakit. Apakah ini contohnya satu? Prokes. Prokes, udah jelas tuh. Jelas. Terus makan makanan yang sehat. Nah, makanan sehat itu apa contohnya? Makanan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau Kak Irwan bilangnya makanan sehat itu adalah ciptaan Tuhan. Wah. Contohnya apa? Misalnya apa? Sayur, buah-buahan. Kalau ciptaan manusia itu apa? Oh iya ya. Snack-snack yang Snack, dibungkus tuh loh. Kalau Betul. punya Tuhan tuh nggak dibungkus. Paling dibungkus ketika sudah ada di Pasar. supermarket. Iya, bener juga Tapi ya. kalau masih metik itu nggak dibungkus. Bungkusnya sama kulit buah aja. Kalau pisang itu ada kulitnya. Tapi kalau makanan buatan manusia itu ada bungkusnya, ada kemasannya, ada mereknya gitu. Iya, ya. Coba adik-adik lihat nggak buatan Tuhan tuh ada tulisannya nggak? Nggak ada kan. Paling kalau sudah jadi dijual baru ada stikernya itu. Nah itu yang harus adik-adik lakukan itu tadi makanannya sehat. Kedua Kak Ino, Tadi ini selain makan, selain makan berarti harus hidup sehat. Apa tuh? Oh, minum yang baik. nah sehari berapa liter Kak Ino? Oh iya ya, bener ya. Itu kadang-kadang kelupaan loh. Kaino aja berapa Ini sama liter ini. ya? Kalau tadi makanan juga minuman yang ciptaan Tuhan. Satu-satunya ciptaan Tuhan apa minumnya? Air putih. Oh iya. Boleh sekarang banyak mereknya sudah. Tapi kita takut nggak ada Betul. iklannya. Nah, jadi air putih itu baik. Nah, jadi kalau mau jangan coba-coba sih kalau adik-adik. Nah, yang bahaya adalah setiap hari kita nggak minum air putih, tapi adik-adik minum yang Berasa. yang merek. Berwarna-berwarna itu. Oh iya ya. Mungkin sekarang nggak kerasa, tapi tambah umur nanti lama-lama kerasa. Adik-adik bukan anak-anak yang ceria, gampang sakit. Salah satunya itu. Nah, jadi makanan, minuman, tadi Kak ini sebut-sebut apa? Obat-obatan. Apa? Oh, olahraga. Olahraga. Oh, Olahraga itu gak susah-susah sih. Nggak perlu yang lari lapangan 10 kali. Iya, itu juga bisa sih. Contohnya olahraga itu apa yang sederhana? Nyapu, ngepel. Bantu orang tua. Bener, pas lagi nyapu kan keringet tuh, keringetan. Nah, salah satunya itu paling gampang. Mama senang, papa senang, kalian sehat. Wah, mantep. Begitu. Iya sih, jadi selain kita percaya tentang kesembuhan Tuhan, Iya. kita juga mengusahakan biar kita sembuh, kita Betul. sehat gitu ya. Oke. Ada yang susah? Waduh, kalau ada yang susah ini gawat ini berarti Iya. dia sudah tidak mau menjadi anak yang baik ini. Iya, wah, tapi aku sih percaya adik-adik sekarang yang lagi di rumah ini sudah mau melakukan apa yang dari tadi kita nih omongin Puji nih. Tuhan, harusnya udah bisa. Iya, jadi pertama yang dari cerita kita hari ini pertama adalah kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus kenal lebih dalam lagi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yang kedua adalah kita mau percaya bahwa kesembuhan daripada Tuhan itu tidak ada ruang dan waktunya. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kesembuhan kepada kita semua. Terus yang ketiga, kita nih kalau misalnya kita lagi sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Tapi juga kalau misalnya ada teman-teman kita yang sakit, kita juga Meskipun yang dianggap musuh juga loh. oh iya betul. Tetap kita doain. Kita harus doain juga agar dia sembuh. Jadi nggak agar boleh dia- pilih-pilih. Itu dia, itu yang penting tuh, jangan pilih-pilih untuk mendoakan ya. Karena Tuhan kan cinta kasih Tuhan itu kan untuk semuanya. Betul. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Harus tetap sehat, kuat, terus dan juga akhirnya nanti kalau misalnya kita sehat dan kuat, kita bisa ceria. Betul banget. Kalau adik-adik jaga kesehatan itu sama dengan membantu papa mama. Oh iya. Karena kalau adik-adik sakit, papa mama akan Sedih. susah. Iya Tapi juga Tuhan ya. juga akan sedih. Tapi kalau adik-adik mau mandiri menjaga kesehatan itu salah satu paling gampang membantu orang tua dan menyenangkan hati Tuhan.
Betul. Intinya adalah semuanya adalah kehendak Tuhan dan biar kita semuanya ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Wah, kayaknya udah jauh nih kita udah ngomong-ngomongnya. Iya, nanti kalau ngomong terus adik-adik tidur malah. Iya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga Kak Irwan, Ya, Kak Ino Kak Ino. juga mau undur diri. Kita balik lagi nanti ke Kak Foni sama Kak Seril. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas firman yang Engkau berikan pada kami. Biarkanlah Tuhan firman yang Engkau tanamkan ke dalam hati dan pikiran kami dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Anak-anak yang selalu mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sampai jumpa ya minggu depan. Dadah. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Nah, Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya Kak. Firman Tuhannya hari ini bagus sekali. Iya bagus sekali Kak. Aku jadi makin semangat untuk selalu sekolah minggu nih Kak dengan firman Iya. Tuhan tadi ya Kak. Tapi satu hal yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita, dan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan segala penderitaan kita. Iya benar Kak. Jadi kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami sebuah masalah atau mengalami sakit penyakit, karena Iya, Tuhan benar. yang bisa menyembuhkan. Jadi kita selalu segala bersyukur ya penyakit buat kita. Tuhan. Iya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap keadaan hidup kita. Nah, sekarang adik-adik kita mau bersama-sama mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, Bisa melalui Mama Papa. bisa dikasih. melalui Mama Papa, dititipkan Mama Papa ketika kalian ke gereja, Ke gereja. atau mau scan barcode QRIS yang Di ada di layar. layar. Kita mau mengumpulkan persembahan kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dan berani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dan berani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, sebelum kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini, Kakak punya pengumuman dulu nih buat adik-adik semua. Iya. Yang pertama, Ibadah. kita mau tetap ada sekolah minggu via Zoom pada hari Minggu untuk The Grace Kids jam 9 pagi dan juga GKI Gejayan pukul 10 10 pagi. pagi. Nah, ada pengumuman yang kedua nih adik-adik, yaitu mulai bulan Februari kita sudah mulai tayang lagi di Hello Kids. Yeay! Jadi adik-adik yang sudah gak sabar buat nonton Hello Kids, tetap ditunggu ya. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi nanti di Hello Iya, Kids benar, tahun Kak. 2022. Pasti seru-seru lagi nih nanti Iya, di Kak. tahun 2022. Betul. Sekian pengumuman dari kakak-kakak di Iya. sini.
kita sekarang sebentar lagi mau akhiri ibadah, kita udah mau selesai nih. Iya Kak, gak terasa ya Kak. Iya, cepat kali. Wah, aku jadi sedih nih, gak lama-lama. Adik-adik di sini. Iya. Di sini. Jadinya kayak kerasanya cepat banget ya sama adik-adik sekolah minggu. Tapi jangan sedih karena kita minggu depan kembali lagi bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah kita sekarang mau berdoa buat persembahan kita sekalian mau Sekaligus doa doa penutup. Nah, Kak Seli tolong bawain kita dalam doa ya. Siap Kak. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini, untuk setiap kami, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu. Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami kumpulkan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Tuhan kami juga mau mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini, kiranya segala pujian yang telah kami naikkan, segala firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, itu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Nah sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini dengan kita mau bersuka cita kembali, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu bersama Yesus, tidak ada perkara yang sukar.